Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tafsir Mimpi. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, mungkin kita pernah bertanya kepada diri sendiri, mengapa hidup kita seolah susah rezeki, terasa kesusahan demi kesusahan datang silih berganti seolah hidup ini tidak berpihak kepada kita. Sedangkan kalau kita memandang orang lain, seolah rezekinya terlihat lancar, hidupnya pun terlihat bahagia, lalu muncullah rasa iri yang disertai dengan pemikiran negatif sehingga kita memandang curiga kepada orang lain tersebut. Dengan beranggapan jangan-jangan uangnya dihasilkan dari hasil korupsi dan hasil menipu orang lain. Atau jangan-jangan dia malah bersekutu dengan jin pesugihan dan masih banyak yang lainnya. Hilangkan sifat iri dalam diri dan mari sama-sama kita mengoreksi diri masing-masing untuk mengetahui apakah kesusahan demi kesuksesan yang datang kepada kita termasuk kurang lancarnya rezeki yang datang kepada kita karena ulah kita sendiri. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menganiaya hambanya. Allah senantiasa mempermudah jalan hambanya, tapi kenapa masih saja seolah rezeki sulit datang kepada kita? Berikut adalah 9 penyebab utama rezeki Anda kurang lancar. 1. Apakah kita masih melakukan kemusyrikan atau berbuat syirik meski hanya dalam hati? Yang dimaksud syirik adalah menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu, bisa benda, tempat, manusia, dan lain sebagainya. 2. Perhatikan sholat kita. Kita perlu memperhatikan sholat kita. Misalnya sekarang Anda baru mengerjakan 3 sholat waktu, maka dari sekarang mulailah melengkapinya menjadi 5 waktu. Jika bisa, hindarilah untuk menunda jika azan pertanda waktu sholat dimulai, karena disinilah awal sholat kita akan kembali seperti semula. Luangkan waktu Anda yang hanya 10 menit untuk menunaikan ibadah sholat, karena waktu luang kita semuanya lebih panjang dibandingkan mengerjakan sholat yang hanya butuh waktu kurang dari 10 menit. 3. Hindari sebisa mungkin menyakiti orang tua kita. Apabila kita pernah berbuat salah atau melakukan perbuatan yang menyakiti orang tua, mulai sekarang bangunlah dan meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Karena ridha Allah SWT adalah ridha orang tua juga. Lantas bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal dunia padahal kita belum sempat meminta maaf? Paling tidak kita doakan mereka dan meminta maaflah kepada Allah SWT karena Allah Maha berbelas kasih kepada hambanya. 4. Apakah kita memakan harta yang bukan hak kita? Untuk diketahui, dari setiap rezeki atau kekayaan yang kita dapat, ada hak untuk fakir miskin termasuk anak yatim piatu yaitu sebesar 2,5%. Karena itu, sisihkanlah sebagian penghasilan kita untuk mereka. 5. Berdagang dengan tidak jujur. Apabila kita hendak melakukan jual beli, hendaknya tidak mengurangi takaran. Bahkan, kalau bisa lebihkan sedikit takaran dan niatkan untuk bersedekah. Apabila jual beli barang, utarakan barang sesuai dengan kondisinya. 6. Apabila kita semuanya sudah berumah tangga, hindari untuk menyanyiakan atau menyakiti anak maupun pasangan hidupnya. Apabila kita kesal dengan kelakuan anak atau pasangan, kalau bisa cobalah untuk mengoreksi diri sendiri. Kenapa pasangan atau anak kita belum mampu seperti apa yang kita inginkan? Jika belum menemukan titik terang, kita bisa memohon kepada Allah untuk mencarikan cara terbaik sembari berusaha. Karena Allah adalah sebaik-baiknya pemberi solusi. 7. Berbohong. Mungkin benar saudaraku berbohong demi kebaikan, tapi perlu diingat kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan untuk siapa. Apabila kebaikan untuk diri sendiri atau orang lain secara sepihak itu kurang sesuai. Mengapa? Karena sifat seperti itu bisa merugikan orang lain yang kita bohongi dan akan membuat kita jauh dari rezeki Allah. 8. Memerintah atau berkuasa dengan sewenang-wenang. Maksudnya adalah apabila sedang menduduki jabatan penting atau menjadi pemimpin dalam rumah tangga, hindari untuk menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi. Dan bagi para pemimpin rumah tangga, hindari menyalahgunakan kewenangan dalam keluarga, misalnya menjadikan pasangan atau anak layaknya pembantu rumah tangga. 9. Pelit dalam mengeluarkan zakat atau bersedekah. Sifat ini bisa memicu kerezekian kita menjadi sulit. Dalam hal ini, hukum alam akan berlaku. Maksudnya adalah apabila kita mempersulit mengeluarkan sedekah yang menjadi hak mereka, maka Allah pun akan mempersulit rezeki yang akan datang kepada kita. Mungkin ada yang bertanya, katanya Allah SWT sangat luas memberikan rezeki. Kenapa kita dipersulit untuk mendapatkan rezekinya?
Sebelum bertanya seperti itu, saya minta untuk tanyakan pada diri Anda semua, karena Allah SWT berdasarkan prasangka diri hambanya. Jika hambanya mempermudah urusan orang lain dalam hal kebaikan, insya Allah Allah SWT pun akan mempermudah hambanya keluar dari segala kesulitan. Ada pepatah mengatakan, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Nah, itu tadi adalah 9 penyebab rezeki kurang lancar. Sekian video dari Tafsir Mimpi, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.